Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalata wassalama ala Rasulillah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita hidup sendiri, tidak memiliki lingkungan pergaulan, tidak cair kepada orang lain, hidup sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Karena pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala, balasan kebaikan tidak hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang beribadah di masjid, yang berpuasa, yang sedekah, yang tilawatul Quran. Ternyata banyak sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang memiliki pergaulan luas, yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang hanya hidup sendiri. Orang yang hidup sendiri tidak mungkin dapat pahala tersenyum. Kepada siapa dia tersenyum? Tidak mungkin dapat pahala mengucapkan salam karena dia tidak ketemu dengan orang. Tidak rontok dosa-dosanya karena dia tidak salaman dengan berjabat tangan dengan orang lain. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki hubungan yang luas dengan orang lain, kemudian memiliki pergaulan yang baik dengan orang lain, menebarkan kebaikan Islam kepada orang lain, maka akan saya bacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan pahala bagi orang yang melakukan hal itu. Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril." Ila akhiril hadis. Jadi kalau kita mempunyai pergaulan dengan orang lain, pergaulan yang baik, tentu akan ada rasa cinta kita kepada mereka. Ternyata rasa cinta kita kepada mereka itu berasal dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Kamu juga harus mencintainya." Maka malaikat Jibril mencintainya. Kemudian ketika malaikat Jibril mencintainya, beliau akan mengumumkan di kalangan para malaikat, "Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Kalian harus mencintai dia juga." Kemudian ketika penduduk langit, para malaikat itu mencintai seseorang, maka penduduk bumi pun akan saling mencintai orang tersebut. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bergaul, hadir rasa cinta, membuktikan atau menandakan Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Cinta Allah adalah pahala balasan yang paling baik. Allah ketika mencintai kita akan memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki pergaulan, ada kerjasama, ada saling membantu. Ternyata saling membantu kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas hal yang serupa jauh lebih baik di akhirat nanti. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, "Wali an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajadin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku keluar mengantar saudaraku menyelesaikan urusannya sebentar saja, saatan. Sampai urusan itu selesai, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan." Bisa dibayangkan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan membantu orang lain kalau kita tidak memiliki hubungan dengan mereka. Maka memiliki hubungan, pergaulan dengan mereka itu akan menghasilkan pahala yang luar biasa, pahala yang lebih daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Berarti ada tilawahnya, ada sholat sunnahnya, ada sholat wajibnya selama 1 bulan. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ketika kita ingin memiliki pergaulan yang luas. Kita ingin diterima oleh mereka. Maka tentu kita memperlakukan mereka dengan baik supaya mereka menerima kita.
Ternyata ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, bukan hanya mereka yang menerima kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui dan mencatatnya, membalasnya. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jiranihi." Dua orang yang bersahabat, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Dua rumah bertetanggaan, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi di sini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan supaya akrab, supaya diterima di lingkungan tersebut, ternyata akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah balasan pahala yang sangat besar. Kemudian tentu ketika kita bergaul dengan orang lain, tidak mungkin dong kita mengganggu mereka. Tentu kita ingin membuat hidup mereka itu nyaman, tidak terganggu dengan kita dan lain sebagainya. Dan ternyata ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang luar biasa. Misalnya apa? Di sini contohkan adalah kita di masyarakat gitu ya, ada jalanan, kita mengosongkan jalanan sehingga orang itu bisa lalu lalang dengan bebas. Itu ternyata ada konversinya, kita bisa jalan-jalan di surga. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'dhin nas." Aku melihat di surga ada orang yang bolak-balik kemana gitu ya. Jadi memiliki akses ke surga manapun, gitu kata Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu memotong pohon yang tumbuh di tengah jalan mengganggu orang lalu lalang. Maka ini sebagai bisa menjadi catatan untuk kita, kalau kita di perumahan, di lingkungan itu parkir mobilnya itu tidak sembarangan, tidak membuat orang lain kesulitan berjalan dan sebagainya, nanti akan disulitkan di akhirat nanti. Sementara kalau memudahkan, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki pergaulan yang luas, kita akan menebar kebaikan ataupun kita akan memiliki akhlak yang mulia. Tidak mungkin dong kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia akan diterima oleh orang lain. Ternyata pemirsa sekalian, akhlak yang mulia itu pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan kebaikan seorang muslim melebihi akhlak yang baik. Bagaimana kita akan berupaya memiliki akhlak yang baik kalau kita hidup sendirian? Kita akan berlatih, mempelajari dan mempraktekkan akhlak yang baik ketika kita bergaul. Akhirnya kita mendapatkan akhlak yang baik, maka ternyata pahalanya itu timbangannya berat sekali, tidak ada yang melebihi timbangan akhlak yang baik. Dengan demikian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menerapkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita memiliki pergaulan yang luas, itu bukan sebuah aib. Aib adalah ketika kita menyendiri terus-terusan, tidak memiliki pergaulan kepada orang lain. Asalkan ketika kita memiliki pergaulan kita baik dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.